Sampai sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Kalau seandainya ada yang sakit, mari saya ajak kita bersatu hati, kita berdoa, mohon kesembuhan oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka menjadi sembuh. Salam sehat selalu. Kembali saya mengajak saudaraku yang terkasih, kita merenungkan hari ini juga sambil belajar tentang firman yang kita ambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 16, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan ayat 23 bacaan Injil liturgi hari ini. Tapi nanti saya ambil yang terpendek, yaitu dari ayat 18 sampai dengan ayat 23 tentang pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Mari kita buka dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Mari kita merenung dan belajar bersama-sama. Di kalangan Gereja Katolik, tidak biasa kelahiran orang kudus dirayakan dalam liturgi Ekaristi. Perayaan orang kudus biasanya dirayakan pada hari kematian mereka, karena diyakini bahwa pada saat kematian tersebut, orang kudus masih masuk dalam kesatuan keluarga kudus Allah di surga. Hari ini gereja mengenang atau merayakan hari kelahiran Bunda Maria. Walaupun pada tahun 1854 Paus Pius ke-9 mengeluarkan sebuah dogma yang namanya Ineffabilis Deus tentang Maria dikandung tanpa noda dosa, atau dalam bahasa Latinnya dikatakan Immaculata Conceptio Mariae. Namun kitab suci tidak mencatat tentang bagaimana Maria lahir. Kelahiran Maria ditemukan dalam kitab apokrif dari abad kedua, dan dicatat bahwa orang tuanya bernama Anna dan Yoakim. Dari catatan inilah yang kemudian melahirkan penghormatan dan perayaan terhadap kelahiran Bunda Maria. Dalam kehidupan iman Katolik, Maria mendapat tempat istimewa dan mendapat banyak nama julukan. Maria adalah bagaikan fajar terang di pagi hari. Maria bagaikan mentari yang bersinar di pagi hari. Maria lahir ke dunia bagaikan fajar menyingsing, membawa terang bagi dunia. Karena melalui Maria, karya keselamatan Allah terlaksana di atas muka bumi ini. Melalui Maria terjadilah inkarnasi, Sang Allah menjadi manusia, Sang Firman Allah menjadi manusia. Karena Maria, maka cahaya keselamatan umat manusia terbit dan menerangi dunia ini.
mengenang atau merayakan kelahiran Maria mengingatkan kita bahwa melalui Bunda Maria, Yesus lahir ke dunia ini. Bahwa Sang Firman Allah menjadi manusia dan menawarkan kepada dunia jalan keselamatan yang dilandaskan pada kasih. Walaupun hari ini perayaan pesta kelahiran Bunda Maria, namun baik bacaan pertama yang diambil dari Mika bab 5 ayat 1 sampai dengan 4a maupun Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 16 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 23. Sesungguhnya bacaan-bacaan hari ini lebih terfokus membicarakan topik kelahiran Sang Mesias, Yesus Kristus, daripada topik pembicaraannya tentang kelahiran Bunda Maria. Namun toh kedua bacaan tersebut menyinggung seorang perempuan yang luar biasa, yaitu perawan Maria yang akan melahirkan Sang Mesias, Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Mika bab 5 ayat 1 dan 2 bercerita tentang Yerusalem, Bethlehem. Di Bethlehem inilah tempat Maria melahirkan Sang Penebus, Yesus Kristus. Demikian pun di dalam Injil, bagaimana kita dengar bahwa mereka Gabriel diutus oleh Allah untuk memberitakan kepada Maria, perawan yang kita peringati hari lahirnya hari ini, bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Bunda Maria sangat istimewa di dalam hidup iman Katolik atau di dalam gereja Katolik, karena ia terpilih dan diberkati oleh Allah di antara semua perempuan. Kita bisa baca di dalam Lukas bab 1 ayat 42. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, diberi kehormatan untuk mengandung dan melahirkan seorang juru selamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana dalam Lukas bab 2 ayat 11. Maria menjadi bunda penebus. Maria menjadi bunda Sang Immanuel. Kelahiran sang perawan untuk menggenapi pernyataan Allah di Taman Firdaus. Yaitu bahwa dari keturunan Hawa akan lahir seorang yang menghancurkan kepala ular, setan yang dalam rupa ular tua itu. Dan dari rahim Maria lah, keturunan Hawa yang di Taman Firdaus, lahirlah Sang Penebus yang menghancurkan ular tua, setan di Taman Firdaus itu. Sebagai ibu, Bunda Maria merawat dan membesarkan Yesus dengan penuh kasih sayang. Walaupun perjalanan hidupnya tidak selalu mulus, walaupun ia terpilih sebagai ibu di antara semua perempuan, tapi perjalanan hidup Ibu Maria sebagai Bunda Penebus tidak selalu mulus. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang dihadapi oleh Bunda Maria. Bagaimana kabar malaikat Gabriel yang mengejutkan dia? Ia harus mengandung Sang Immanuel padahal ia belum bersuami. Bagaimana menghadapi Yusuf ketika Yusuf tahu bahwa ia sedang hamil? Bagaimana menghadapi orang-orang di sekeliling dia, orang-orang kampungnya, bahwa ia sedang mengandung? Yusuf sendiri bingung sampai emosinya, kepikirannya terbawa-bawa dalam mimpi. Dan untung dia dikuatkan oleh malaikat dalam mimpi yang memberitahukan bahwa anak dalam rahim Maria adalah dari Roh Kudus. Namun dari semua persoalan itu, dari semua masalah-masalah itu, Maria menunjukkan bahwa ia tetap percaya dan taat untuk terus melaksanakan kehendak Allah, sebagaimana ia telah menjawab
ia kepada malaikat Gabriel. Dari teladan yang diperlihatkan oleh Bunda Maria kepada kita anak-anaknya pada pesta kelahiran ini merupakan kesempatan baik bagi kita untuk merenungkan karya Allah di dalam hidup Bunda Maria. Allah masih terus membutuhkan orang-orang seperti Bunda Maria. Orang-orang yang mau percaya dan sekaligus mempercayakan diri serta taat kepada rencana dan kehendak Allah untuk melanjutkan karya penebusannya kepada umat manusia di seluruh dunia di atas muka bumi ini. Maukah kita para murid ambil bagian di dalamnya? Kita murid Kristus. Kita diutus untuk melanjutkan karya itu. Namun sayang, cukup banyak murid Kristus yang tidak menghormati Bunda Maria. Mereka begitu menghormati dan memuliakan Tuhan Yesus, tapi tidak mau menghormati Santa Perawan Maria yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sendiri sangat menghormati Maria ibunya. Bahkan Allah sendiri telah memberikan kehormatan istimewa kepada Santa Perawan Maria dengan memilih dia menjadi ibu Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau Tuhan Yesus Kristus menghormati Santa Perawan Maria, Allah memilih Maria sebagai Bunda Penebus. Apa gerangan saya untuk tidak menghormati Bunda Maria? Salam malaikat dalam Lukas bab 1 ayat 28. Malaikat Gabriel memberi hormat kepada Maria ketika Maria mengunjungi Elisabet saudaranya, dan ketika salam Maria sampai ke telinga Elisabet, Elisabet berseru dengan penuh Roh Kudus. Bukan kehendak Elisabet, tapi penuh Roh Kudus. Elisabet berseru dan memanggil Maria, Ibu Tuhanku. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apa gerangan kita untuk tidak menghormati Bunda Maria? Banyak orang di zaman modern ini mengklaim mereka hidup penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa Roh Kudus berkarya di dalam hidup mereka. Tapi mereka justru menolak untuk menghormati Bunda Maria sebagaimana apa yang dilakukan oleh Elisabet. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sebagai murid Kristus, kita tetap mengikuti teladan Yesus. Sangat menghormati bundanya. Kita lihat ketika peristiwa di pernikahan di Kana yang di Galilea, Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11, Yesus mendengarkan keluh kesah ibunya, permintaan ibunya, dan ia melaksanakannya. Kita melihat di bawah kaki salib Yesus di puncak Kalvari, Yesus tidak membiarkan ibunya seorang diri. Dia menyerahkan kepada murid yang dikasihinya. Dan murid yang dikasihnya kepada bundanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Apa yang menjadi penting untuk kita mensyukuri dan memaknai dalam peristiwa ini dalam hidup kita? Kita harus tahu bahwa oleh karena kelahiran Bunda Maria, karya keselamatan Allah terlaksana di atas muka bumi ini. Misteri inkarnasi terlaksana di atas muka bumi ini dalam rahim Bunda Maria. Teladan hidup Bunda Maria yang rendah hati, penuh penyerahan diri, keutamaan hidup Maria, baiklah menjadi teladan bagi kita dalam beriman dan berserah kepada Allah. Bunda Maria juga selalu menjadi bunda kita, sebagaimana pesan Sang Juru Selamat Yesus di bawah kaki salib kepada kita sebagai untuk menerima Bunda Maria sebagai ibu kita lewat murid yang dia kasihi, Yohanes, yang ada di bawah kaki salib Yesus. Kita percaya bahwa Maria adalah Bunda penolong abadi yang akan senantiasa membantu kita menghantar doa-doa kita kepada Yesus
sang buah hatinya. Karena Yesus sendiri, Juru Selamat Tuhan dan Penebus, pernah mendekap di dadanya. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkat ketulusan hati Bunda Maria dan Santo Yusuf, kami mengenal dan mengimani Yesus. Semoga ketulusan hati mereka juga memampukan kami terbuka pada segala bentuk penyelamatanmu terhadap dunia ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Dan Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi, selalu mendoakan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.